Apa kabar pramuka di tengah pandemi COVID-19? Masih semangatkah? Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam pramuka. Izinkan saya, Kak Daniel Dwimawan, Pembina Gugus Depan 06501 06502 SMP Negeri 1 Bobotsari, Kuarcap Purbalingga. Dalam waktu 10 menit ke depan, izinkan saya menyampaikan best practice tentang pencapaian pramuka penggalang Garuda Gugus Depan 06501 06502 SMP Negeri 1 Bobotsari di masa pandemi COVID-19. Apakah kepramukaan harus berhenti di masa pandemi ini? Tentu saja tidak. Apakah nantinya tidak ada masalah? Masalah pasti tetap ada. Kita harus menghadapi kenyataan bahwa tidak diperbolehkannya tatap muka selama pandemi belum landai. Dan Bupati pun mengeluarkan edaran agar kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring. Bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sempat menyatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan fisik dan tatap muka tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan. Banyak pula sekolah-sekolah yang akhirnya tidak melaksanakan kegiatan kepramukaan. Tetapi apakah itu artinya kepramukaan harus berhenti? Sekali lagi, tidak. Masalah lain yang akan dihadapi adalah kesulitan peserta didik mendapatkan fasilitas gawai maupun paket internetnya. Yang paling serius adalah bahwa peserta didik malah lebih fokus kepada gawainya seperti game online, media sosial, daripada belajar. Ironis bukan? Inilah tujuan dan manfaatnya ketika pramuka tetap eksis. Kepramukaan bisa menjadi evaluasi bagi perkembangan karakter dan kepribadian peserta didik. Kepramukaan yang berjalan akan membentuk contoh-contoh yang baik. Kepramukaan yang melibatkan kesiapan dari berbagai pihak akan mempersiapkan generasi selanjutnya dalam menghadapi situasi krisis. Dan pramuka yang eksis akan dapat mengetahui potensi pencapaian maksimalnya melalui proses yang harus dijalani, yang menarik dan menantang. Pramuka yang eksis juga akan dapat membangkitkan semangat untuk menjadikan diri dan lingkungannya menjadi lebih baik lagi. Yang menjadi pertanyaan besarnya adalah mengapa? Mengapa pramuka harus eksis? Ada dua hal yang tidak boleh dipisahkan, yaitu pramuka dengan potensinya dan pandemi COVID-19. Pramuka Garuda sebagai tingkatan tertinggi di setiap golongannya memiliki potensi yang penting yang dapat memaksimalkan keteladanan seorang pramuka sesuai dengan satya dan dharma pramuka. Dengan demikian, kepramukaan harus mendapat perhatian lebih untuk tetap dilaksanakan. Di sisi lain, pandemi COVID-19 harus tetap ditangani dengan serius. Bahkan pemerintah mencanangkan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dua hal ini antara pramuka dan pandemi jangan dibenturkan, tetapi dapat dipadukan. Lalu apa solusinya?
Bagaimana agar kepramukaan dengan pencapaian potensi maksimalnya, yaitu melalui Pramuka Garuda, tetap berjalan sementara penanganan COVID-19 tetap terlaksana? Ada dua hal yang harus dilakukan. Dan ketika melakukan dua hal ini, maka hasil dari dua hal ini akan membantu penanganan COVID-19. Yang pertama, diperlukan adanya target pencapaian Pramuka Garuda. Dan yang kedua, kepramukaan dilaksanakan secara daring. Target pencapaian yang dimaksud harus jelas di setiap golongannya. Di sini saya akan memberikan contoh target pencapaian di golongan penggalan. Kegiatan kepramukaan dilaksanakan secara sukarela tetapi bersifat wajib. Oleh karena itu, kegiatan kepramukaan dapat dilaksanakan dalam 3 kelas, yaitu kelas blok, kelas aktualisasi, dan kelas reguler. Kelas blok dilaksanakan dalam waktu yang singkat, selama kurang lebih 1 hari 1 malam melalui kegiatan perkemahan atau persami. Kelas 9 yang memiliki waktu yang singkat karena fokus ke kelulusan dapat mengikuti kelas ini. Kelas ini dapat dilaksanakan di awal tahun pembelajaran dan di akhir tahun pembelajaran. Sedangkan kelas aktualisasi dilaksanakan setiap minggunya untuk kelas 7 dan kelas 8 dengan menanamkan nilai-nilai pendidikan kepramukaan dalam setiap aspek kehidupan, baik di sekolah maupun di rumah. Kelas ini dilaksanakan secara rutin setiap minggunya. Sementara kelas reguler diperuntukkan bagi pramuka yang secara sukarela ingin mencapai tingkatan tertinggi di Pramuka Garuda, baik untuk kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Kelas ini akan menghadapi uji SKU dan SKK sesuai dengan target pencapaian seperti ini. Kelas 7 semester 1 mendalami materi SKU penggalang ramu hingga ujian dan pelantikannya. Kelas 7 semester 2 mendalami materi SKU penggalang rakit hingga ujian dan pelantikannya. Kelas 8 semester 1 mendalami materi SKU penggalang terap hingga ujian dan pelantikannya. Kelas 8 semester 2 mendalami materi penggalang Garuda hingga penilaian dan pelantikannya. Untuk kelas 9 mereka sudah mengikuti proses dari kelas 7 sampai kelas 8, sehingga adik-adik ini dapat membantu adik-adik yang lain untuk mencapai proses yang sama. Untuk menghindari terjadinya kontak dekat penularan COVID-19, maka kegiatan kepramukaan juga dapat dilaksanakan secara daring. Kegiatan daring dapat dilaksanakan melalui berbagai aplikasi seperti Google Meet, Zoom Meeting, Google Formulir, maupun YouTube yang saling terkoneksi. Dalam kegiatan daring dapat meliputi pemberian materi, uji SKU, pelantikan, hingga perkemahan virtual. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan seperti adanya materi pembelajaran, adanya media pembelajaran, sehingga alat-alat seperti HP dan laptop untuk memudahkan persiapan kegiatan secara daring. Hasil kegiatan kepramukaan ini, yaitu Pramuka Garuda, akan dapat menjadi salah satu solusi bagi situasi COVID-19 ini. Pramuka Garuda dapat menjadi duta perubahan perilaku, baik perilaku fisik untuk menjaga kesehatan maupun perilaku secara mental terkait dengan ketergantungan dengan gawai yang dimiliki saat pembelajaran daring. Pramuka Garuda dapat mempengaruhi teman-temannya agar dapat menjaga sikap dan karakter positif akibat situasi pandemi COVID-19 ini. Pencapaian Pramuka Garuda di gugus depan 06501 06502 SMP Negeri 1 Bogorsari sudah dilaksanakan sejak tahun 2015. Hingga sekarang,
Kuncinya adalah pelaksanaan target pencapaian syarat kecakapan umum, syarat kecakapan khusus, dan syarat pramuka Garuda. Semua dipersiapkan untuk diselesaikan dalam waktu tertentu, sehingga memudahkan pramuka dalam mencapai potensi maksimalnya. Untuk mensukseskan target tersebut di era pandemi COVID-19, maka kepramukaan daring sudah dilaksanakan sejak awal tahun ajaran 2020-2021. Dan dari hasil kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020, ada 16 penggalang yang ditetapkan menjadi penggalang Garuda. Dan di tahun 2021 ini sudah ada 9 calon penggalang Garuda yang sedang berproses untuk menghadapi penilaian di bulan Juni mendatang. Situasi sesulit apapun kiranya tidak menghalangi impian Garuda untuk mencapai potensi maksimalnya. Inilah potret pramuka gugus depan 06501 06502 SMP Negeri 1 Bobotsari. Dengan pramuka Garuda, kami diajarkan untuk tetap kreatif dan aktif dalam segala situasi. Dengan pramuka Garuda, kami dapat membangkitkan semangat untuk membaktikan diri bagi negeri. Dengan pramuka Garuda, kami berani menghadapi kesulitan dan tantangan dengan cara yang benar. Dan dengan pramuka Garuda, kami akan menjadi teladan dalam berbuat kebaikan, terutama di saat-saat ini untuk menghadapi pandemi COVID-19. Akhirnya, pramuka harus tetap eksis di saat kritis. Karena dengan ini, maka kita dapat melalui semuanya dengan sebuah kebanggaan bahwa kita pasti menang. Kita bisa menghadapi COVID-19. Pramuka Garuda adalah solusinya. Mari bergerak bersama. Ayo adik-adik, ciptakan potensi maksimalmu sebagai pramuka Garuda. Lawan COVID-19 dengan proaktif. Jadilah duta perubahan perilaku. Kita pasti bisa. Ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana. Salam pramuka.